Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Ibu dosen Ibu Aisyah Maulide SIP MPA selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Dan tak lupa juga teman-teman manajemen dakwah A3 yang saya sayangi, saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Eva Nurjana, 2 Muhammad Sofal Habib, 3 Ayu Dwi Lestari, 4 Linda Putri Viviani, 5 Hestiana, dan 6 Bagus Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kerangka tujuan, kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen, prinsip-prinsip manajemen, tujuan dan sasaran manajemen, tugas dan pekerjaan manajemen. Baik, langsung saja. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri menyampaikan materi yang pertama. Silakan. Di sini saya akan menerangkan materi pertama, yaitu kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen. Kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen adalah tanggung jawab sosial atau formasi tugas yang tidak bisa diemban atau dilimpahkan kepada orang lain demi tercapainya tujuan-tujuan dari sebuah lembaga atau organisasi. Pandangan terhadap tanggung jawab manajemen, yaitu ada 2 pandangan. Yang pertama pandangan klasik dan yang kedua sosial ekonomi. Pandangan sosial ekonomi. Saya akan menerangkan tentang pandangan klasik. Pandangan tanggung jawab manajemen adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau laba. Dalam pandangan tersebut membawa implikasi. Yang pertama, kebanyakan manajer adalah manajer profesional. Seperti manajer-manajer yang profesional, itu kebanyakan. Yang kedua, manajer memutuskan sumber daya yang akan digunakan untuk organisasi. Seperti pemakalah memutuskan sumber-sumber ilmu untuk mempresentasikan presentasi tersebut, seperti itu. Yang ketiga, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan mikro. Yang keempat, terdapat tekanan kompetitif bagi investasi tertinggi. Pandangan terhadap tanggung jawab manajemen selanjutnya adalah pandangan sosial. Pengertian bahwa tanggung jawab sosial manajemen jauh melampaui sekedar memperoleh laba, melainkan juga mencakup melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut pandangan sosial, nomor 1 adalah zaman berubah terhadap masyarakat berubah. Yang kedua, para manajer tertentu prihatin dengan hanya memikirkan maksimalisasi profit. Yang ketiga, perusahaan harus menerima kewajiban-kewajiban sosial dan biaya-biaya yang menyertai kegiatan perusahaan. Yang keempat, masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan perusahaan. Saya Ayu Dwi Lestari, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip manajemen. Menurut Henry Fayol, prinsip-prinsip manajemen terdiri dari 14 macam, yaitu yang pertama pembagian kerja.
pembagian kerja harus dibagi menjadi yang lebih kecil atau spesialis agar hasil kerja karyawan meningkat. Yang kedua, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Manajer diberikan wewenang untuk memerintah bawahannya. Karyawan diberikan wewenang untuk melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaannya. Namun, antara manajer dan bawahannya atau karyawan itu harus mempunyai rasa tanggung jawab agar mereka seimbang antara wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Setiap organisasi, manajer, karyawan, atau semuanya yang berada dalam suatu organisasi wajib memiliki rasa disiplin agar mudah dalam mencapai tujuan atau keberhasilan organisasi. Yang keempat, kesatuan komando. Karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari satu atasan agar tidak sulit membedakan prioritasnya. 5. Kesatuan arah. Semua orang yang berada dalam organisasi harus memiliki tujuan dan arah yang sama. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. Ya, hal ini wajib ya, kita tidak boleh egois dengan ego kita sendiri. Yang ketujuh, kompensasi yang adil. Semakin besar beban seorang karyawan, maka seharusnya gaji atau upah yang diterima semakin besar. Kompensasi dapat berupa finansial maupun non-finansial. Yang ke-8, sentralisasi. Seorang pemimpin harus memiliki sifat sentralisasi seimbang, bukan sentralisasi penuh atau desentralisasi penuh. Yang 9, rantai saklar, yaitu garis wewenang dari atas sampai bawah. Garis ini menunjukkan wewenang dan tanggung jawab. Yang ke-10, tata tertib. Semua orang harus menjaga tata tertib karena mereka tidak dapat bekerja dalam keadaan tegang dan kacau. Jika itu terjadi, maka akan sulit untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi. Yang ke-11, keadilan. Manajer atau atasan harus bertindak secara adil terhadap semua karyawan. Tidak boleh membeda-bedakan, karena itu akan menimbulkan konflik, kecemburuan, dan sebagainya. Yang 12, stabilitas kondisi karyawan, yaitu usaha untuk mempertahankan karyawan yang produktif. Manajer harus berusaha mendorong dan menciptakan loyalitas karyawan. Yang 13, inisiatif. Karyawan diberikan kebebasan untuk berinisiatif, membuat dan menjalankan perencanaan. Tentunya ada batasannya. Yang terakhir, semangat kesatuan. Prinsip ini berusaha mengembangkan dan meningkatkan semangat kesatuan tim. Selanjutnya yaitu tujuan dan sasaran manajemen. Tujuan manajemen. Menurut Stephen Robbins dan Mary Coulter, mereka mengemukakan empat tujuan manajemen. Antara lain yaitu 1. Untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Yang kedua itu untuk mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga untuk meminimalisir pemborosan. Dan yang keempat itu untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu sebuah proses pengontrolan dan pengevaluasian. Ya, saya Linda Putri Viviani. Di sini saya mau menjelaskan terkait sasaran manajemen. Sasaran sering disebut juga dengan tujuan. Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi kelompok. Sasaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sasaran yang dinyatakan status atau goals, yaitu sasaran yang dinyatakan organisasi kepada masyarakat luas. Sasaran ini dapat dilihat di piagam perusahaan, laporan tahunan, dan pernyataan dibuat oleh manajemen. Yang kedua, sasaran real, yaitu sasaran yang benar-benar diinginkan oleh perusahaan yang dapat diketahui oleh tindakan-tindakan.
Selanjutnya, tugas dan pekerjaan manajemen. Tugas dari seorang manajer adalah pekerjaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam kegiatan manajemen. Adapun tugas-tugasnya adalah 1. Manajer bekerja dengan melalui orang lain. Manajer tidak bisa bekerja sendiri tapi dengan orang lain seperti bawahan, atasan, supplier. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan, menetapkan prioritas. Tujuan perusahaan ini mendapatkan laba, tapi tujuan individu untuk mendapatkan gaji yang besar. Nah, tujuan yang tersebut saling bertentangan, jadi tugas manajer memadukan dan menyeimbangkan pertentangan tersebut. 3. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan bawahannya. Manajer bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan dan mempertanggungjawabkan bawahannya. 4. Manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. 5. Manajer adalah sebagai mediator atau perantara. 6. Manajer adalah sebagai politisi. 7. Manajer adalah sebagai seorang diplomat. 8. Manajer mengambil keputusan sulit. Jadi menjadi seorang manajer yang profesional itu harus memiliki basic, dasar, dan kemampuan yang di atas rata-rata dari karyawan lainnya. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya, dan terima kasih kepada pemateri, kepada pemakalah yang sudah menyampaikan materi untuk pertemuan kali ini. Selebihnya kami mohon maaf atas kesalahan baik yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.